waktu-waktu sholat. Kemudian pasal berikutnya, faslun yajibu ala wali sobi, yajibu wajib ala wali sobihi wasobiyah, wajib bagi wali anak-anak, orang tua dari anak-anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi kita sebagai orang tua, kita punya kewajiban, tidak bisa kita elakkan, karena ini merupakan satu amanah yang nantinya kita juga akan dimintai pertanggungan jawab. Bagaimana kita dianugerahi oleh Allah anak-anak, agar supaya anak-anak ini menjadi anak yang datang kepada kita tanpa membawa dosa, nanti kembali kepada Allah, paling tidak anak-anak kita juga membawa perbuatan atau amal yang baik berkat didikan dari kedua orang tua. Karena tidak ada anak lahir dengan membawa zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Anaknya siapa? Fa inna ma'abawahu yumajjisanihi au yuhawidanihi au yunassironihi. Anak yang bersih ini, kata Nabi, oleh Allah diserahkan kepada kedua orang tua, dijadikan anak yang bagaimana? Umpamanya kertas putih, nah ini dicorak apa? Sama yang diberi kertas itu tadi. Kalau memang anak itu akan jadi anak yang baik, ya karena memang dididik anaknya. Ini yang memang merupakan suatu bukan perbuatan atau yang berat, tapi amanah. Kita upayakan kembalinya anak-anak kita besok juga paling tidak anak-anak yang soleh dan soleh. Tidak ada satu investasi yang paling berharga, walaupun barangkali orang tua itu punya kekayaan yang berlebih, tapi alhamdulillah kalau punya anak-anak yang bermasalah, rasanya juga hampa ini ibu-ibu. Sehingga kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah akan memberikan satu keterangan, keluarga itu dikatakan keluarga yang baik, ya, satu, antakuna zaujatuhu sholihah. Itu yang diutamakan, bukan ayakuna zaujuhan, tapi antakuna zaujatuhu sholihah. Yang pertama, hendaknya istri dan keluarga itu istri yang sholihah. Karena ini memang membawa satu istilahnya menentukan urusan anak-anak ini, boleh dikatakan 75% ibu. Mulai dari Allah menitipkan bibit ini bukan diletakkan di bapak, tapi oleh Allah diletakkan di rahim ibu. Kita yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, kita yang menyusui, kita yang merawat. Jadi ibu, kalau ibu itu jadi ibu yang baik, tahu persis bagaimana mendidik anak-anaknya, insya Allah. Makanya kan kita agar supaya anak-anak ini kita didik yang bagaimana, yang mohon maaf, yang kecil, mulai dari bagaimana ketika ibu hamil. Ini kan kita ngaji apa
yang kita lakukan ketika kita hamil sampai ketika menjelang persalinan, baik itu doa ataupun perilaku ataupun ucapan, ini kita ngaji, diajari kan. Nabi juga memberikan banyak keterangan bagaimana di saat perempuan itu mulai dari melakukan hubungan suami istri itu dimurkan Kanjeng Nabi, doanya, tata aturannya itu kan diajari. Sampai dalam Quran itu nisa hukum bukan rijal hukum, nisa hukum harsul faktu harsaku anasyitu. Itu kan artinya cukup panjang. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang ayat ini, apa maksudnya nanti kalau perempuan itu diumpamakan seperti lahan tempat bercocokan. Perempuan diumpamakan seperti tempat bercocokan. Karena waktu Nabi mau wafat, yang dititip-titipkan itu apa? Perempuan sing apik karo bojone. Itu bahasa kita kan gitu. Istausu bin nisa'i khair. Itu Nabi. Titip saya pesan kepada kalian yang baik dalam kita mendampingi atau memimpin perempuan. Karena perempuan ini kata Nabi kan bilang seperti tulang iga yang bengkok. Kau bilang laki-laki sebagai pemimpin luruskan. Nah, tulang kalau dikeras patah, ya, dilus-lus gimana? Yo ngelamak. Nah itulah perempuan. Makanya hati-hati betul. Nabi itu sudah tahu persis. Ya Allah yang memberitahu kan, koyo apa watak-wataknya perempuan. Dan ini besar pengaruhnya. Kalau sudah perempuan istri yang ngomong dengan suami, ini kadang-kadang suami terkutuk, sok jawaban. Makanya kalau mohon maaf istri bakhil, sebetulnya suaminya dulu sebelum mempersunting dia loman. Kata oleh buju sih wedok ngomong kira-kira sing lanang katut medit apa sing wedok katut loman. Laki-laki katut medit. Biasanya memang gitu. Saya pernah diberitahu sama seorang guru saya, urusan pendidikan anak-anak, akhlak anak-anak, apa kata itu? Kecerdasan, apa jadi bapak? Sampai gitu. Jadi kadang-kadang diletikannya kecerdasan anak-anak, koyo bapak ini. Tapi masalah tata krama, masalah akhlak, perilaku, ini itu tidak. Padahal kalau kita perhatikan, anak-anak itu memang lebih dekat kepada ibu daripada kepada bapak. Jalur opo itu tidak pernah ke bapak, mesti ke ibu. Madu opo ya ke ibu, ya kita kadang ke bapak. Nah kita, tentu kita tuh nyari gimana, bagaimana supaya hubungan antara bapak dan anak itu tetap harmonis. Makanya saya tidak mengatakan antakuna zaujatuhu sholihah. Itu yang pertama. Kalau rumah tangga itu ingin makmur, istri, carilah istri yang sholihah, yang sholihah. Walaupun barangkali yang namanya perempuan kan sama-sama juga. Ya rontok omongannya rontok luwe itu ya wis maklum. Iya, tapi bagaimana sikap suami dalam menanggapi istri yang kadang-kadang kita kondisi itu jawabnya sengket. Kadang-kadang suami itu takut gitu, masa opo? Kita masa opo? Tangge racun, titik sudah. Kadang jawabannya mulai tekon asal kapsir, ini sampai udara.
Sayang, macam-macam. Sampai di situ regane kelupuk lah ya. Jangan lagi. Makanya saya pernah cerita. Laki-laki yang bijaksana punya perempuan sing rodo kowe ya. Apa diri lagi melok rodo. Ya kita lihat saja contoh. Makanya Nabi itu istrinya 9. Itu punya contoh, punya kelebihan sendiri. Oh, di Siti Aisyah kelebihannya di mana? Siti Hafsah di mana? Siti Saudah di mana? Sehingga Nabi sebagai pemimpin umat sedunia, watai wong wedok dicangguke. Itu istri-istri Nabi. Bukan kok Nabi mempersunting perempuan banyak karena nafsu. Tapi Nabi bagaimana membangun bangsa. Memang Allah yang memberi, yang menyuruhkan. Sampai saya pernah cerita kan, Siti Zainab itu kan istri dari anak angkat Nabi. Zaid itu anak angkatnya Nabi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan di surga. Di situ ada foto-foto istri Nabi. Nabi kaget, foto di Zainab jejer. Padahal Zainab masih jadi istrinya Zaid. Tapi ada fotonya di surga mendampingi Rasul bersama istri-istri yang lain. Akhirnya setelah beberapa waktu Jibril datang. Muhammad, anakmu Zaid itu suruh ceraikan istrinya. Kenapa Jibril? Ini perintah Allah. Suruh menceraikan istrinya. Nanti kalau istrinya sudah diceraikan, sudah selesai masa iddah, rabi dia. Jadi Nabi nikah sama mantan istri anak angkatnya. Kenapa kok sampai gitu? Ini jadi hukum. Anak angkat kan tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Artinya bukan ada hubungan mungkin tidak ada. Jadi pelajaran. Akhirnya Zaid diberitahu sama Nabi. Zaid, Jibril baru datang. Katanya kamu disuruh menceraikan istri. Apa jawab Zaid? Bukan alhamdulillah. Pulau itu mati. Itu kan semuanya Allah yang bagi pulau ceraikan pulau dikali panjenengan. Tidak sakit panjenengan dikokor Jibril alhamdulillah. Tapi yo ngono saya jadi Jibril. Mending saya nabi mari tutup masa dan kok kan bapak. Ibu tuh nopo-nopo mau panjenengan ibu tuh bapak pulau asli. Akhirnya kan daripada dinikah orang lain, saya malah lebih suka kalau panjenengan diambil semua. Itu jadi tahu persis bagaimana karakter. Sehingga pernah istri Sayyidina Umar itu kan terkenal orangnya keras, tapi bukan keras nggak aturan. Kerasnya Sayyidina Umar itu keras aturan. Punya istri namanya Bunyai Atikoh, itu istrinya Sayyidina Umar. Namanya Bunyai Atikoh, copai mati. Sampai pernah sahabat Sayyidina Umar, ingat saya itu Mu'adz bin Jabal. Apa Mu'adz bin Jabal apa berbeda? Itu mau datang ke Sayyidina Umar ingin mengadukan istrinya. Ibu itu cewek, tapi diomongkan dengan Sayyidina Umar. Ini bagaimana? Kok bilang di depan rumah? Beliau mendengar istri Sayyidina Umar kok dua. Akhirnya kan kembali. Begitu kembali, konangan Sayyidina Umar dipanggil. Kau lapor dari kok balik. Sami mawon Sayyidina Umar. Sami mawon apa nih? Pulau ini mau kita di Madinah bojo pulau, tidak bisa sami mawon. Bisa rasa. Wong itu pegawaiane akeh. Oh, tidak melok bubur. Oh, tidak melok masak. Oh, tidak melok ubah-ubah. Sing omah mulai bobot lahir ngomong sok. Ibu, ayo mulane wis. Rumah ono ae cukup rewan. Nek direwani yo dadi. Perlu saya tidak pernah. Wis tidak kuat kan. Akhirnya kan mergo apa saya tidak pernah rewan.
Akhirnya sing wedok, ya bener, masuk KTP terus ngomong, tidak mesti keren kan? Lah itulah contoh. Makanya kan kita walaupun bujuk jadi nomor bingung, ngomongnya aku jangan gitu. Tapi ini kan merupakan satu istilahnya, bukan merupakan satu tanda keberanian seorang istri kepada suami, tapi mungkin kadang-kadang namanya suami. Mari aku teruskan itu sisi kadang-kadang mari-marinya dia bisa ditinggal. Sing bukti, ini pasti tak yang ngurus sih. Dia juga di dalam emang dia menunjukkan bapak. Sing diurip-urip wis budal. Oleh murid-murid udah ngambil amanah. Ini mana cukup nuna itu bapak. Itu kan koyok. Itu mesti kok ngomong no bapak. Kan ini tidak enak, tidak nyaman. Gitu. Dan sehingga kita pun paling tidak bagaimana kita menjadi istri yang baik. Antaku nazaujatu solihatan wa auladu mabru. Itu kata Sayyidina Umar. Anak yang diambil di situ bukan wa auladu solihatan, tapi mabru, anak yang bagus. Yo api akhlaknya, yo api ekonomi, yo api ibadahnya. Jadi mabru, api. Kemudian wahulato solihin konco bujuni api, anak api, konco api, pengaruh teman itu pengaruh. Apalagi sekarang kan banyak komunitas. Itu juga dia. Saya kemarin itu ngaji. Kebetulan ngajinya tidak di rumah, tapi ngajinya di tempat rumah makan. Saya nanya, komunitas ibu-ibu pensiunan arisan umroh. Jadi ibu-ibu yang pensiunan ini karyawati arisan, ceweknya umroh sama keluarga. Saya tanya, Bu, panjenengan umroh ya beda-beda. Kalau yang punya suami sama suami, yang tidak punya suami kadang aja anak-anak. Sudah berapa kali itu? Sudah rata-rata 2 kali. Ini rencana insya Allah Ramadan. Nah ini kan alhamdulillah. Jangan komunitas, bukan hanya sekedar komunitas. Nih ke rumah makan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, yo, macam-macam. Apalagi naudzubillah terus gak rumah. Duhur hilang, berangkatnya jam 9, boleh jam 5. Duhur nanti, gak tahu. Itu juga naudzubillah. Makanya kita harus hati-hati cari tempat. Ini pengaruhnya besar sekali dalam kehidupan kita berkeluarga. Makanya dalam kitab Sulam Taufik, yajibu ala wali sobihi wasobiyah, wajib bagi seorang wali anak laki-laki atau anak perempuan, baik itu ibu atau bapak. Kalau kita punya anak mumayyizain, anak-anak kita itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Dulu sudah saya sampaikan. Kalau dalam bahasa mumayyiz itu, kalau di mana itu sebentar. Bukan kok pinter terus duwe ilmu sembarang ya. Maksudnya dia sudah bisa membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Oh ini kerikil, tidak bisa dimakan. Oh ini kerikil tapi coklat, oh ini dipakai. Anak bisa membedakan, berarti dia sudah mumayyiz, sudah pintar. Nah kalau anak-anak ini sudah seperti itu, kira-kira umur berapa? Sekitar 6 tahun, 7 tahun. Ayyamurahuma bisolati wa yu'allimaha ahkamaha ba'da sab'i sinin. Anak-anak kita kalau sudah umur 6 tahun perintah sholat. Kalau sudah diperintah sholat, berarti anak-anak kan sudah ngerti tata aturan sholat. Walaupun belum paham betul tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang jadi batalnya sholat,
masjid. Melok nang masjid, turut diajari apa-apa di rumah, tidak mencak-mencak masjid. Mari toko ngarep keliling membeli, itu keliling mengarep. Nah, apalagi sambil dia ngambil konco. Ini ganggu yang lain, makanya ini mau tarawih. Kadang-kadang kan memang anak-anak senang sekali kalau melihat orang jamaah banyak. Nah ini kita sebagai orang tua mendampingi. Karena anak-anak ini nanti jangan sampai kita terus mereka usah ke masjid. Soalnya sih kita gitu. Kalau udah kita cari mulai dari yang anak-anak itu tadi. Kalau kita sudah tidak bisa datang ke sini. Kalau kita tidak punya generasi lagi, jadi kita nasihati, kita dampingi. Kalau di masjid tidak boleh omong, tidak boleh jajan. Kelompok no sanggon podo arek ya nopo iso sing cilik-cilik dia dukur aku tak sempat aku gludak-gludak aku pelayu karena dari yang dalam tapi kalau kita dalam anak-anak kita ibu ingat ya lelok nanti ya cuma ya gitu yang perempuan dampingi ibu yang laki-laki dampingi bapak jadi kita itu enak. Jadi kalau memang anak-anak sudah kita latih umur 5 tahun, umur 6 tahun sudah kita perintah untuk sholat, kemudian kita ajar tentang hukum-hukumnya setelah umur 7 tahun. Yang mana yang dikatakan wajib? Niat nanti, sholat itu pakai niat. Karena pakai niat, tidak jadi sembahyang. Takbir itu gini bacaannya. Kalau kamu ingin ngangkat tangan sambil ini beri lapak. Anak-anak kan tidak, karena kan macam-macam jenisnya. Nah, kalau sudah kita pelajari, prakteknya itu di rumah. Saya pernah cerita. Baru kelas 7 itu kan satu sanawiyah. Ada yang dari lulusan MI dari sekolah saya sendiri. Ada yang dari luar kan? Yang dari luar yang banyak kan yang dari luar. Dulu udah sekolah di MI, tapi sekolah di luar. Masuk ke MTS S1. Begitu kita suruh praktek anak. Waktu saya ngajar di luar, kita praktek 7 anak, 1 praktek wudhu, KB nonton. Kan di sana ada kerangkang di depan musola. Kita praktekkan. Yang laki-laki yang ya. Yo sing iso kelas di sana ya masih dari solo itu yo. Biar ya kok sampai beda bis. Padahal sudah kelas 1 sama 5. Paling tidak umurnya sudah 12. Sudah 12. Lulus SD saja sudah 12. Masuk kelas 1 sama 3 paling tidak 3. Ini sing salah soal dengan itu. Jadi kadang kita dampingi waktu sholat dulu sama perempuan nanti ustadzahnya yang suruh jadi imam. Kalau memang ada anak yang pintar bisa fasih, suruh imami dia. Sehingga didampingi sama ustadzahnya. Dalam kita mengajari anak-anak bagaimana jadi imam yang baik. Yang laki-laki biar di musola laki-laki. Ini praktek di rumah coba. Saya tuh dulu sering ngopraki anak-anak sholat. Kadang terus kita, anak-anak tidak tahu kalau ibunya melihat tidak tahu. Saya ada di sebelah timur, tak kenceng ke komputer. Knowledge, ya betul dong. Mari terus mati. Wes sembahyang. Wes sembahyang. Satu lagi sekali. Ibu wes sembahyang. Ibu perlu koyo sembahyang rumah. Yang mungkin tak boleh sembahyang begini. Gitu. Kita apa? Melihat seperti itu waktu masih SD, waktu masih kita berani. Sampah tutup kopiahan dulu. Kopiah. Kita kan memperhatikan waktu anak mau jamaah, waktu anak mau sholat. Kopiahnya sama dia. Kata kopiahnya dulu waktu itu. Batuk gak ketok. Ya tentu kan kita negur. Kopi yang udah nak no ini, baru ini udah ketok nanti di sujud itu udah sampai
ketutupan, ketutupan koknya, nanti sujudnya tidak sah. Oh iya, bukan kok kita tuh hebat udah, kok biaya juga didik, biar kita baik, ya, sebenarnya kan. Jadi besok-besok kalau dia sholat kan memperhatikan sampai segitu, bukan hanya sekedar yang penting takut, nggak sembahyang, enggak. Ada yang tanya itu, sampai kapan saya harus mengingatkan anak-anak sholat? Sampai kapan? Ya tidak ada sampai kapan. Sampai wis jadi umpuk. Saya sendiri juga sering mengingatkan anak, walaupun tidak kumpul serumah. Waktu tempo hati-hati yo, jangan sholat. Selalu kita pesan sholat sing lima waktu namanya itu kalau misalnya anak gede. Jadi anak-anak kan diberitahu seperti itu. Kadang sibuk dengan pekerjaannya, moro-moro sholatnya katut proper dan kamu sebagai pemimpin rumah tangga kadang lucu anak. Karena kebetulan laki-laki kan. Jadi ibu itu selalu begitu. Makanya kan menentukan bagaimana tentang kesolehan anak-anak kita. Jadi kalau sudah umur wayat ribauma ala tarbiyah ba'da asyri sini, orang tua diperbolehkan memukul anak kalau sudah umur 10 tahun tapi tidak mau sholat oleh yang lima. Cuma dalam syarahnya diterangkan memukul yang tidak membahayakan jiwa. Untuk diwajar ibu yang baik boleh satu ada. Jadi sekiranya kalau memang anak itu sudah umur 9 tahun 10 tahun kok tidak mau sholat, biasanya kalau sudah gitu bapak sudah yang bertindak, bukan lagi ibu matur ke bapak. Lah itu kalau sholat kalau bapak sudah berbicara anak itu benar-benar takut, dipanggil saja. Kalau bapak yang manggil, walaupun anak-anak itu lebih dekat terhadap ibu, tapi kalau sudah bapak yang manggil, moro itu seperti waktu jadi bapak. Saya sendiri juga gitu. Kalau sudah bapak yang manggil, moro putih, kenapa? Nah, kadang-kadang dikopol-kopol yang batik seperti ini selain itu takutnya gitu. Beda kan kita dipanggil ibu, itu kan beda. Tapi kalau sudah dipanggil bapak, nah kalau sudah tidak mau sholat, bapak yang bertindak. Bagaimana agar supaya anak-anak itu jangan sampai tinggal sholat? Tidak. Kalau pulang dari mana saja, kadang anak-anak pulang jam 2, kadang-kadang kalau pulang setengah 4, ada jam 4. Yang kita tanyakan dulu bukan wisma anak, mau sholat asar. Itu yang harus kita tanyakan dulu. Karena anak-anak itu makin gede ibu-ibu, apalagi kalau sudah umur 15, 16, 17, mulai awal-awal kuliah. Itu banyak. Kadang diajak temannya sholat, aku lagi M. Bukan menstruasi, tapi M-nya itu M males. Jadi lagi males, dia tidak mau sholat. Lalu mulai bapak itu tidak ini anaknya sholat. Kalau jadi pelok-pelok, kita kan kadang-kadang memberitahu sama anak, sama cucu. Kadang-kadang diajak sholat, ayo sholat. Saya masih belum butuh. Jawaban belum butuh. Terus kapan butuh? Padahal sholat itu tidak hanya merupakan satu kewajiban, itu sudah jadi kebutuhan kita. Sudah jadi kebutuhan kita. Karena apa? Ketika kita sholat, pikiran kita itu kosong. Tidak mikir duit, tidak mikir lonjong, tidak mikir pawon, tidak mikir kosong, hanya fokus kepada ibadah sholat. Ini kan enak longgar. Walaupun tidak seterusnya maksudnya ada 4 rakaat yang tidak hanya beberapa detik, tapi ada waktu itu pikiran kita hanya fokus untuk menghadap kepada Allah. Ini kan biar kita tidak stres.
hanya menghadap kepada Allah saja. Jadi di sini kalau sudah umur 10 tahun orang tua boleh wakadhalika kasaumin. Tidak hanya saum, puasa. Anak-anak kita yang belum balik, ya, wajib kan kita ajari untuk puasa menurut kemampuan dia. Jangan dipaksa. Karena apa syarat wajibnya puasa itu Islam balik. Kalau belum balik, kita latih semampu dia. Ono sing kobre kuate untuk jam 10, ya sudah jam 10 diminum kue 1 salah gimana, nanti ada minum lagi, wis kosong aja yo, nanti berapa jam lagi kita tawari sama ndak boleh minum saja ndak apa-apa. Cuma nanti kalau maghrib anak yang kecil-kecil kok jadi disingkring beribu pokok boleh. Jangan, malah kita ajak bareng-bareng biar dia itu tahu kalau puasa itu sampai maghrib kita beri tempat dia sehingga dia ikut menikmati koyo bapak ibunya buka puasa. Kan di situ sudah disiapkan mana minumnya, mana kue untuk takjil, kita ajak sama-sama. Apalagi anak-anak juga kita ajak bareng-bareng untuk buka. Dia paham. Kita tuh masih ingat waktu kita kecil dulu. Saya masih ingat ketika kita puasa sak duhur, ibu kita masak ini koyo sampai dia bilang gitu, ini agar-agar iki wis atos, ibu kok gede. Tunggu. Saya masih ingat waktu itu ya kira-kira umur berapa ya? Masih kelas 0 itu barang. Tengok ngerti meja. Dalam balik goyang. Saja nomor yang wis atos sing kudu kuwi. Wis kok mangan kudir betok. Agar-agar betok sama minum. Digek. Barangkali ingin puasa duhur, itu bukannya ini. Wis kok mangan ini belakangan. Kon kuwi tak inget nol sampai iki. Koyo apa ganti orang tua kita, anak-anak kita. Ojo kok ngombe diterek ora jero kasih wis kari mau. Enggak. Kalau memang anak kita puasa sak duhur karena masih umur berapa? Kalau memang ada nasi yang masih panas, ya kan di situ ada nasi. Lo iwak itu yo diterek karet-karetmu. Biar anak itu semangat untuk berpuasa. Lah itu suruh puasa lagi. Kalau sudah maghrib, ya semua. Kadang saya kerumuh orang baca Quran di masjid, saya kayak gelas itu dicekal. Padahal dia puasa sak duhur. Tapi untuk menghormati puasa yang maghrib itu dicekali kan? Semuanya gelas itu harus bukan mau kok tidak usah. Udah. Anak 6 katanya dicekali gelas itu ya. Kadang orang-orang gentenan orang tua sampai segitu. Makanya kita pun juga harus mencoba ganteng no anak-anak kalau dia mau berpuasa. Kalau puasa karena ada puasa ya karena. Ya itu nanti saya tuh pernah ngomongin, nggak cari pas ngaji itu kebetulan ngaji di salah satu SMA di luar kota SMA. Begitu saya pulang itu pas duhur. Nah maksud saya karena sudah duhur saya mampir ke Suku Pikir. Ada Suku Pikir di daerah Cerwi sana si memang. Saya mampir situ. Tiba ino ulu dadah. Wake arek saya tidur. Anak-anak tahu kalau saya yang habis isi pengajian itu. Sama tadi kan yang baru sama pembeli satu kali saja besok puasanya yang betul musik kemaringan di sini dan tidak boleh mampir suruh kita
Namun ukuran rumah yang bukui kok di rumah ya padahal dia separuh. Jangan salah, jangan salah. Disuruh nongkrong dia ditutup doboni tersangka kok si kiri kira-kira mau jual. Sudah banyak warung kopi, warung apa itu doboni yang bisa ya. Oh belum, kayak sini mau dulu. Itu enak. Apa? Puasa itu kan latihan bagaimana kita membangun iman kita. Puasa itu kan ibadah yang sifatnya rahasia. Dan ngomong perlu kalau kita tidak ngomong aku kosong. Makanya kan pahalanya juga dirahasiakan beliau. Saking akhirnya masih omahin mobil atau dipesutin sama sih. Di rumah tidak ada orang sama sekali. Lawang tak kunci, buka kulkas. Siapa sih? Tidak ada. Tapi kita tidak berani. Oh no sih Wan, tidak berani. Walaupun tidak ada yang tahu, tapi kita yakin siapa yang tahu. Kita tidak akan berani melakukan. Loh ini yang kadang kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau buka, diajak bareng-bareng. Untuk nek sahur ya dibangunkan. Jangan sampai kalau waktu sahur ngerepoti tangan cik repoti bandong poso jam 10 tidak sahur tidak mau. Tidak. Kita bangunkan dia. Walaupun dia puasanya hanya jam 10. Ono sing poso jam 9. Kita bangunkan sahur. Dia ngerti jam segini kok makan. Kita yang memberitahu ini namanya sahur. Besok kita puasa. Kita ajak bareng-bareng dia di situ. Sekalian jangan tidur subuh. Makanya tasahal fa inna fis sahuri barokah. Itu Nabi. Ajak mereka itu sahur karena dalam sahur itu membawa barokah. Paginya masih seger, subuhnya ada kesiangan. Nah itu kita ajarkan juga kepada anak-anak. Jadi kasowin atau anak-anak juga diperintahkan untuk puasa, mengerjakannya menurut kemampuan dia. Makanya kalau kita lanjutkan fatajibu hadil furudu, kita wajib juga memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang kefarduannya, tentang waktunya sholat, tentang cara melakukannya. Puasa juga begitu, bagaimana tata cara puasa yang baik. Semuanya kewajiban bagi orang tua untuk membuat atau wajib alaihi. Jadi kasomin atau ba'da asri sirina kasomin atau wajib alaihi di situ besok. Ya, jadi wajib juga bagi seorang wali memberikan pelajaran kepada anak-anak apa yang diwajibkan untuk kepada mereka. Jadi tidak hanya tentang sholatnya, tentang puasa, tapi terutama juga tentang akhlak, tata cara sholat yang benar. Bagaimana juga anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu kan dari kita orang tua yang memberikan pelajaran. Jadi kita kadang diam lihat anak-anak kita perbuatannya bagaimana. Mulai kecil. Apa jadi ibu? Nek ibu itu kepada anak-anaknya ngomongin musuh, anaknya yang melok musuh. Nek ngomongin bahasa Indonesia, ya melok bahasa Indonesia. Nek ngomongin keras, ya melok keras. Kata ibu ini ngomong tidak tahu halus. Tapi kalau memerintahkan selalu ada di bawah ancaman. Kau tidak kelihatan kok nak bulog, kata kali duit. Jangan sekali-kali anak-anak kita itu hidup di bawah ancaman orang. Jangan. Ini akan membentuk watak anak yang keras dan kaku. Karena anak ini apa jadi fakir nama abawam itu tadi. Kecil belum ngerti kaya apa watake anak. Bareng wis gede. Oh itu tuturane gampang, kok tuturane ngono, iku ngono, iku
punya anak 4, ya warna mata. Anak warna situ enggak. Punya anak 2, ya warna 2. Saya punya anak, ya warna 6. Tahu persis kita bagaimana watak-watak daripada anak-anak kita. Ya karena kita rapat mulai kecil. Jadi kok urus sampai duit plastik, ono sih jaringan akeh, macam-macam. Ya kita kan selaku orang tua, bagaimana memberikan arahan kepada mereka. Jangan memuji yang lain, mencela yang ini di hadapan anak-anak. Kau ini rupanya tak koyo adikmu, ini akan tersentuh dari anak. Adikmu itu cek pintar nih, terus gimana? Jangan sampai. Ini akan menjadikan kecemburuan. Contoh itu sudah ada. Contoh sudah ada. Nabi sudah. Allah sudah memberikan contoh kepada kita yang ada dalam Al-Quran. Koyo orang tua dalam menyikapi anak-anaknya yang ada semacam sifat. Kalau dalam bahasa kita pilih kasih. Akibatnya gimana? Ada kan contoh-contoh itu di dalam Al-Quran. Makanya kan kita sebagai orang tua hati-hati dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Satu lagi yang penting, walaupun kita memberikan pelajaran yang baik, ya, mengarahkan yang baik, mohon maaf, tapi ngingoni anaknya dengan harta yang tidak baik, berbahaya. Itu seperti yang gawe roti bahannya tapi tidak cocok resep. Akhirnya tidak jadi. Anak juga dan mau nanti duit haram. Nak ini nanti ya jadi anak itu, tapi akibatnya lupa. Sehingga ibu banyak berdoa untuk keselamatan anak-anak dunia sampai akhirat. Selalu kita doakan, terutama ibu, jangan sampai kita ngomongi ke anak dengan omongan yang membuat anak kecewa. Apalagi sampah dengan kelek orang. Ucapan ibu itu merupakan doa, merupakan doa. Anak kecil nakal doa, jangan. Gak usah jadi si pintar itu. Makanya kan kadang-kadang kita kalau dua anak-anak kita masih kecil-kecil dengan bahasa yang halus, bahasa yang baik, anak soleh, bapak itu kan doa dari ibu. Jangan sampai kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah itulah ibu-ibu insya Allah pasal ini belum selesai. Wa yajibu alaihi ayatun itu besok. Ini merupakan pengajian terakhir sebelum Ramadan yang insya Allah kita bertemu kembali setelah hari raya. Ada yang mau dikritik? Tanya sebelum ditutup. Memang kehidupan sehari-hari di rumah maupun di masjid itu sudah lumrah yang kalau sekarang kita sudah tidak ada anak-anaknya sudah jadi bangun semua jadi ibu. Sekarang mengenai